Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Fatur Rahman. Sejumlah berita teraktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir lumpur melanda permukiman warga di Kelurahan Watu Sampu, Kota Palu. Kasus perceraian di Kabupaten Donggala mengalami peningkatan sepanjang tahun 2024. Harga cabai di Kota Palu mengalami penurunan sejak sepekan terakhir. Pasca banjir lumpur di Kelurahan Watu Sampu, Kota Palu, kondisi air sudah surut. Arus lalu lintas kendaraan di jalur Trans Sulawesi tersebut normal kembali. Meski masih ada sisa material dan lumpur di sejumlah titik bekas banjir. 2 alat berat dikerahkan untuk membersihkan sisa lumpur dan material yang terbawa banjir minggu kemarin. Material berupa batu bercampur lumpur tersebut berasal dari lokasi tambang galian C. Di lokasi banjir tersebut berdekatan dengan aktivitas tambang. Material dan lumpur juga terbawa hingga ke areal permukiman warga. Sejumlah warga pun sibuk membersihkan lumpur yang masuk ke saluran drainase dan halaman rumah warga. Banjir lumpur tersebut membuat warga di Kelurahan Watu Sampu kini diliputi kecemasan. Mereka telah merasakan dampak akibat aktivitas tambang galian C di wilayah tersebut. Sudah mulai terdampak untuk sekarang ini karena banjir, baru lihat barang-barang material turun ke bawah, baru bikin licin jalan. Kan lama-lama bisa mungkin lebih fatal, jalan lebih rusak. Iya. Tapi berarti banjirnya ini baru-baru ini ya? Baru, belum lama. Apa ada hubungannya juga dengan ini adanya perusahaan ini? Iya. Berarti banjirnya setelah ada operasi perusahaan. Baru turunnya dengan material ya? Iya. Masyarakat Watu Sampu yang udah ada perusahaan enggak apa-apa karena itu kan mata pencaharian bagi para warga di sini kan. Yang kami punya harapan kalau bisa untuk instansi-instansi yang ada tolong dibatasi lah untuk perusahaan-perusahaan yang masuk yang baru. Banjir lumpur yang melanda Kelurahan Watu Sampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu merupakan kali kedua. Banjir serupa juga pernah terjadi di Kelurahan Buluri yang berbatasan dengan wilayah tersebut. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia telah berlalu. Namun, perayaan Hari Kemerdekaan ini masih dilakukan sejumlah kalangan. Seperti yang dilakukan Satuan Tugas Madagoraya yang menggelar berbagai lomba rakyat di Kabupaten Poso. Aneka lomba digelar Minggu sore antara lain tarik tambang, lomba balap karung, makan kerupuk, merias wajah istri, dan mengisi paku dalam botol. Lomba suami merias wajah istri yang paling menarik perhatian warga. Para suami diuji kemampuan merias wajah istrinya dengan mata tertutup. Lomba yang berlangsung selama sehari ini mendapat antusias dari masyarakat. Ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengikuti lomba di setiap pos. Sebanyak 4 pos Kamtipmas dari beberapa desa yang dilibatkan dalam lomba tersebut. Tidak hanya melibatkan orang tua dan dewasa, lomba juga melibatkan anak-anak. Penanggung jawab lomba, Ajun Komisaris Polisi Krisno Hergianto Sungko, mengatakan lomba bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan mempererat hubungan antara aparat keamanan dengan masyarakat. Kami dari Satgas 3 Preventif Ops Madagoraya 2024 melaksanakan lomba-lomba dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tinggi kepada masyarakat. Di mana lomba-lomba ini pun kami buat
untuk mempererat hubungan silaturahmi antara kami sebagai Satuan Ops Madagoraya dan masyarakat yang ada di wilayah operasi. Muhammad Sambara, tokoh masyarakat Desa Masangi, Kecamatan Poso Pesisir, mengaku dengan adanya perlombaan tersebut karena bisa membangun interaksi antara anak-anak dengan polisi. Yang pastinya positif untuk menunjang tahun ke depan lebih ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan seperti ini untuk memberikan semangat kepada anak-anak, kemudian juga orang tua di sini agar Taman JK ini lebih berkembang lagi ke depannya. Kegiatan lomba tersebut diharapkan bisa semakin menguatkan silaturahmi antara Satuan Tugas Madagoraya dengan masyarakat Kabupaten Poso, khususnya di wilayah operasi. Julianus K. melaporkan dari Poso. Kasus perceraian di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah meningkat tahun ini. Hingga Agustus 2024, tercatat sebanyak 350 kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Kelas 1B Donggala. Dibandingkan tahun 2023, angka perceraian sebanyak 446 kasus. Dari seluruh perkara yang ditangani Pengadilan Agama Donggala, perceraian yang paling mendominasi atau 80%. Perkara cerai ini diajukan beragam, baik oleh suami maupun istri. Sedangkan pemicu terjadinya perceraian paling banyak karena penyalahgunaan narkoba. Kepala Pengadilan Agama Kelas 1B Donggala, Ribeham mengatakan tingginya kasus cerai disebabkan banyak faktor, antara lain kesulitan ekonomi, perjudian, dan penyalahgunaan narkoba yang paling banyak. Cuman kalau saya perhatikan gugatan-gugatan yang ada itu yang paling banyak, sekitar 70% selalu tertulis dalam gugatan itu karena suami mengkonsumsi sabu-sabu. Sekitar 70%. Kadang-kadang bercampur, di samping ada suami mengkonsumsi sabu-sabu, ada juga masalah ekonominya. Sudah malas kerja, dia juga malah mengkonsumsi sabu-sabu. Akhirnya terpiculah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang sampai pisah tempat tinggal. Kemudian datanglah istrinya ke pengadilan untuk mengajukan perceraian. Untuk menekan angka perceraian tersebut, perlu ditingkatkan program pembinaan keluarga serta penyuluhan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala.